Hai girls, kalian tahu nggak sih kalau Indonesia merupakan negara dengan tingkat kasus anemia yang cukup tinggi loh? Perbandingannya, 1 dari 3 wanita di Indonesia terkena anemia. Kekurangan zat besi menjadi salah satu masalah nutrisi terbesar di Indonesia. Dan sebagai remaja putri, kita memiliki resiko yang tinggi untuk terkena anemia. Kalian harus tahu nih, kalau zat besi merupakan salah satu zat yang diperlukan tubuh untuk menghasilkan komponen sel darah merah yang dikenal sebagai hemoglobin. Sel darah merah itu dibutuhkan oleh tubuh untuk menyimpan dan mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh organ kita. Selain itu, sel darah merah juga berperan dalam pembuangan karbon dioksida dari sel-sel tubuh di paru-paru. Jadi, jika tubuh manusia kekurangan sel darah merah, maka penyebaran oksigen akan terganggu. Girls, kalian harus waspada, karena anemia pada remaja putri seperti kita dapat berakibat pada menurunnya kemampuan dan konsentrasi belajar, mengganggu pertumbuhan sehingga tinggi badan kita tidak mencapai optimal, menurunkan kemampuan fisik, dan juga mengakibatkan wajah menjadi pucat. Gak perlu takut ya girls, karena ada cara untuk mencegah anemia, yaitu kamu harus meningkatkan konsumsi makanan bergizi seperti makanan yang banyak mengandung zat besi, baik dari sumber hewani ataupun nabati. Jangan lupa konsumsi juga buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C. Dan selain itu, untuk menambah pemasukan zat besi ke dalam tubuh, kamu dapat meminum tablet tambah darah atau TTD. Ini penting banget untuk remaja seusia kita. Karena di dalam tablet tambah darah terdapat kandungan yang setara dengan 400 mikrogram asam sulfat dan 60 mg besi elemental yang dapat membantu menggantikan sel darah merah kita yang hilang. Mengapa remaja putri perlu mengkonsumsi tablet tambah darah? Girls, saat kita sedang mengalami haid, kita akan kehilangan darah dan zat besi yang mengakibatkan tubuh kita terserang 5L, yaitu lemah, letih, lesu, lelah, dan lunglai. Karena itu, kita memerlukan tablet tambah darah untuk mengganti zat besi yang hilang selama masa menstruasi. Apa aja sih manfaat dari mengkonsumsi tablet tambah darah? Girls, tablet tambah darah bermanfaat untuk remaja putri agar terhindar dari anemia, dapat pula meningkatkan kemampuan belajar, konsentrasi, semangat, dan produktivitas. Pada wanita hamil menyusui, kebutuhan zat besinya sangat tinggi, maka sangat perlu dipersiapkan sedini mungkin sejak usia remaja. Bagaimana cara mengkonsumsi tablet tambah darah? Untuk mengkonsumsi tablet tambah darah, minum 1 tablet setiap hari selama haid. Dan makanlah makanan yang banyak mengandung V seperti ikan, daging, dan hati. Yang harus diperhatikan saat minum tablet tambah darah adalah minumlah tablet tambah darah dengan air putih. Jangan minum tablet tambah darah dengan teh, susu, atau kopi. Karena dapat menurunkan penyerapan zat besi dalam tubuh sehingga manfaatnya menjadi berkurang. Untuk meningkatkan penyerapan, sebaiknya kita mengkonsumsi tablet tambah darah disertai dengan asupan buah-buahan sumber vitamin C seperti jeruk, pepaya, mangga, jambu, dan lain-lain. Efek samping mengkonsumsi tablet tambah darah. Saat minum tablet tambah darah, terkadang timbul efek samping seperti perut terasa tidak enak, mual-mual, susah buang air besar, dan fases berwarna hitam. Untuk mengurangi efek samping, minumlah TTD setelah makan malam menjelang tidur. Jangan khawatir ya girls, efek samping yang terjadi tidak berbahaya, dan tubuh kita akan menyesuaikan sehingga efek samping akan berkurang dengan berjalannya waktu. Simpanlah tablet tambah darah di tempat yang kering, terhindar dari sinar matahari secara langsung. Jauhkan juga ya dari jangkauan anak-anak, dan setelah dibuka harus ditutup kembali dengan rapat. Tablet tambah darah dapat diperoleh di puskesmas, apotik, dan toko obat, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya. Dibutuhkan juga peran orang tua, guru, dan tokoh masyarakat untuk memberikan edukasi tentang manfaat TTD pada remaja putri.
Girls, kita dianjurkan untuk mengkonsumsi tablet tambah darah agar selalu dalam kondisi sehat dan terhindar dari anemia. Ingat ya, biasakan minum tablet tambah darah selama haid untuk mencegah anemia. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Setelah tugas menjaga saat kehamilan, kini kami siap menjaga kesehatan ibu dan bayi semasa nifas. Agar kita semua bisa bahagia karena tepat waktu memeriksakan kesehatan ibu dan bayi kita. Jangan lupa bawa buku KIA-nya. Hai Kak, lagi ngapain? Hai Nia, ini lagi masak sambil bikin MPASI buat Rio. Rio kan udah 6 bulan sekarang. Apa itu Kak, MPASI? MPASI itu makanan pendamping ASI mulai diberikan kepada bayi tepat berusia 6 hingga 24 bulan. Ketika ASI saja tidak mencukupi lagi untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi yang meningkat. Makanannya sama seperti kita Kak? Iya dong Nia, bayi kan harus mengenal macam, jenis dan rasa makanan, lalu dimasak dengan bumbu alami. Gimana Kak cara bikinnya? Begini Nia, ambil makanan dari hidangan keluarga yang sudah matang. MPASI yang kental, padat gizi lebih baik bagi bayi dan anak. Bujuk dengan sabar agar anak mau makan. Berikan MPASI yang kental pada saat bayi tepat berusia 6-24 bulan dan ASI diteruskan sampai usia 2 tahun. Jangan lupa dari makanan keluarga ya. Mas Kerti kesini mau minta izin ngelamar Mama. Oke, ilmu berumah tangga apa aja yang Mas Kerti punya? Tenang Bu, ilmu agama, ilmu pembagian istri dan mertua, ilmu jadi bapak yang baik juga sudah saya pelajari Bu. Masih belum cukup. Ada satu ilmu lagi yang tidak kalah penting sebelum berumah tangga. Apalagi yang kurang Bu? Ilmu cegah stunting. Hah? Stunting? Ilmu buat merawat bayi biar gak pendek kan? Saya kan tinggi Bu. Lagian, itu kan tugasnya istri ya Bu ya. Ya, memang sih istri yang nantinya akan hamil, melahirkan, merawat dan membesarkan anak gitu kan. Tapi suami sebagai kepala keluarga itu juga punya peran penting loh dalam mencegah stunting. Kenapa? Karena semua keputusan dalam rumah tangga atas izin suami. Memang apa tugas yang bisa saya bantu Bu? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Nah, kekurangan gizi ini bisa terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir. Akan tetapi biasanya kondisi stunting baru terlihat setelah bayi berusia 2 tahun. Tidak hanya postur yang lebih pendek, stunting juga dapat menyebabkan perkembangan kognitif, motorik, dan verbal yang tidak optimal, IQ bayi lebih rendah, peningkatan resiko terkena penyakit saat balita, serta untuk dampak jangka panjangnya, postur tubuh lebih pendek, produktivitas dan kapasitas kerja yang tidak optimal, meningkatnya resiko menderita obesitas, diabetes, dan penyakit bawaan lainnya, serta menurunnya kesehatan reproduksi. Masalahnya, ketika anak sudah mengalami stunting di atas usia 2 tahun, maka akan sangat sulit untuk mencapai tumbuh kembang yang optimal. Makanya sangat diperlukan pencegahan terutama 1000 hari pertama kehidupan bayi. 1000 hari pertama ya Bu? Ya udah nanti aja belajarnya kalau istri saya sudah hamil Bu. Jangan salah. Pencegahan stunting itu dimulai sejak sebelum hamil loh. Karena awal pertumbuhan janin itu membutuhkan cadangan nutrisi dari ibu, terutama zat besi dan asam folat. Nah, zat besi dan asam folat ini sangat penting bagi janin untuk produksi sel darah merah serta pembentukan otak dan saraf janin. Ibu yang mengalami anemia sejak sebelum hamil hingga awal kehamilan dapat menghambat pertumbuhan janin. Nah, ini meningkatkan resiko bayi stunting di kemudian hari. Karena itu sangat penting sekali untuk menjaga berat badan ibu jangan sampai kurang, periksa kondisi tubuhnya jangan sampai anemia.
terutama setelah menstruasi, serta jangan lupa memberikan tablet penambah darah yang mengandung zat besi dan asam folat untuk mencukupi kebutuhan nutrisi ibu dalam mempersiapkan kehamilan. Saat istri hamil, apa yang bisa saya bantu, Bu? Jadilah suami yang siaga, siap antar jaga. Pastikan istri hamil di usia yang matang di atas 20 tahun. Temani dan ingatkan istri untuk melakukan pemeriksaan antenatal care minimal 6 kali selama kehamilan, yaitu 2 kali di trimester pertama, 1 kali trimester kedua, dan 3 kali di trimester ketiga dengan minimal 2 kali ke dokter. Berikan ibu hamil nutrisi yang seimbang dan tablet penambah darah sesuai dengan dosisnya. Pastikan ibu hamil memiliki buku KIA yang terbaru dan pelajari tanda-tanda bahaya kehamilan agar dapat segera membawa ke fasilitas kesehatan jika tanda bahaya itu muncul. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ibu hamil hingga melahirkan di usia cukup bulan, yaitu 39-40 minggu. Siap, Bu. Setelah bayi lahir nanti tinggal dikasih susu yang tinggi nutrisi aja kan, biar nggak stunting, Bu. No, salah ya. Setelah bayi lahir, pastikan mendapatkan IMD atau inisiasi menyusui dini. Inisiasi menyusui dini ini adalah proses bayi menyusu segera setelah dilahirkan. Oke, jadi bayi dibiarkan mencari puting susu ibu sendiri dan melakukan kontak kulit langsung dengan ibunya. IMD bermanfaat untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh bayi. Sangat membantu dalam keberlangsungan untuk pemberian ASI eksklusif dan lama menyusui. ASI mengandung kolostrum yang kaya akan antibodi karena mengandung protein untuk daya tahan tubuh dan bermanfaat untuk mematikan kuman dalam jumlah tinggi sehingga pemberian ASI eksklusif dapat mengurangi resiko kematian pada bayi. Kolostrum pada dasarnya berwarna kekuningan yang dihasilkan pada hari pertama sampai hari ketiga. Hari keempat sampai hari ke-10, ASI mengandung imunoglobulin, protein, dan laktosa yang lebih sedikit dibandingkan kolostrum. Tetapi lemak dan kalorinya lebih tinggi dengan warna susu yang lebih putih. Nah, peran suami sangat penting untuk membantu ibu memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Baik, Bu. Tapi kalau ASInya sedikit, gimana, Bu? Nggak boleh dikasih sufor kah? Kan kasihan bayinya nggak nyusu nanti, Bu. Jangan khawatir kalau ASInya masih sedikit, karena lambung bayi saat awal lahir itu hanya sebesar kelereng. Oke, perhatikan dulu kenapa produksi ASI itu sedikit. Kurangnya refleks menetek pada bayi, salah perlekatan saat menyusui, ibu yang kurang nutrisi, atau karena ibu yang kurang bahagia, ini bisa bikin produksi ASI menjadi sedikit loh. Paham, Bu. Saat waktunya makan, apa yang bisa saya bantu, Bu? Belajar tentang MPASI. Nah, atau makanan pendamping ASI. Makanan ini diberikan pada bayi usia 6 bulan ke atas dengan gizi seimbang. Perhatikan juga tekstur dan nutrisinya sehingga dengan ASI dan MPASI bisa meningkatkan berat badan bayi sesuai dengan usia. Selain itu jangan lupa untuk membawa bayi rutin ke posyandu setiap bulan ya, untuk mengukur status nutrisi serta berbagi ilmu dengan kader tentang tumbuh kembang bayi. Nah, bayi juga wajib melengkapi imunisasi untuk mencegah penularan penyakit berbahaya. Program imunisasi ini penting diikuti sesuai usia bayi. Dengan imunisasi itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh bayi sehingga bisa lebih sehat lagi. Karena bayi yang sakit tentu saja akan menghambat pertumbuhannya dan meningkatkan resiko stunting.
Ternyata banyak juga ya ilmu yang harus saya pelajari sebagai calon suami, Bu. Masih ada lagi. Cegah stunting dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Salah satunya, menyediakan akses ke air bersih, jangan buang air besar sembarangan, jaga lingkungan agar terbebas dari asap rokok, serta lakukan kebiasaan gerakan cuci tangan pakai sabun. Cara-cara ini dapat menghindarkan kita terinfeksi penyakit berbahaya sehingga dapat menurunkan resiko kejadian stunting. Ayo bersama cegah stunting untuk generasi lebih cerdas.